Rekan investor, Specialty Talk kali ini membahas PT Bukit Asam Persero Tbk, PTBA, yang siap memberikan pertumbuhan volume penjualan yang lebih besar tahun ini. Hal ini berasal dari satu, dalam hal kapasitas pengangkutan batu bara PTBA telah mendapatkan tambahan kapasitas angkut sebesar 20 juta tahun depan. Peningkatan yang signifikan dari kapasitas yang ada sebesar 32 juta ton atau naik plus 63%. Peningkatan signifikan ini akan tercipta dampak positif terhadap volume penjualan perusahaan. Perhatikan bahwa perusahaan saat ini berjalan dengan kapasitas penuh seperti yang terlihat di gambar ini. Kami memproyeksikan PTBA untuk mencatat volume penjualan yang lebih tinggi menjadi 38 juta ton tahun ini, meningkat sebesar 20% YoY. Mengikuti kapasitas angkut yang lebih tinggi dari 32 juta ton, 11% YoY, dan 6 juta ton penjualan batu bara ke pembangkit listrik mulut tambang. Perusahaan itu juga menargetkan volume produksi yang lebih tinggi sebesar 41 juta ton, 11% YoY. Lalu kedua, manajemen juga menyoroti proporsi penjualan tersebut di tahun 2023 akan didasarkan pada ada atau tidaknya penerapan MIP, mitra instansi pemerintah. Jika demikian, perusahaan berusaha untuk mengalokasikan 90% volume penjualan batu baranya di dalam negeri. Mengingat bahwa komponen DMO ekspor perusahaan pada skema sebelumnya lebih tinggi, ini bisa jadi indikasi bagus bahwa skema baru kemungkinan akan menguntungkan produsen yang melayani pasar domestik seperti PTBA. Untuk diketahui bahwa hanya 60% dari volume penjualan PTBA melayani pasar domestik pada tahun 2022. Lalu ketiga, PTBA mendapatkan manfaat dari formula HBA baru. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, telah merilis formula terbaru untuk menentukan referensi harga batu bara, HBA. Selanjutnya, formula sebelumnya yang mengandalkan rata-rata indeks domestik dan internasional ICI, NEX, dan GCNC telah dihilangkan. Sebaliknya, ASP dari sebelumnya 2 bulan dihitung menggunakan 2 persentase berbeda, 70% dari bulan sebelumnya dan 30% dari 2 bulan sebelumnya. Harga acuan tersebut berdampak positif bagi PTBA melalui biaya royalti. Formula HBA lama tidak memadai memperhitungkan keadaan pasar batubara Indonesia yang menghasilkan batubara berkalori rendah. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan celah dalam royalti yang dibayarkan antara tolok ukur royalti yang lebih tinggi, HBA, dan harga sebenarnya. Dengan peraturan baru, angka HBA akan lebih dekat dengan harga pasar real, menutup kesenjangan, dan berpotensi menurunkan biaya royalti sebesar 10-12%. Tentang akuisisi PLTU, kami mengetahui bahwa valuasi untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU 3 kali 350 MW, MW, Pelabuhan Ratu telah dipangkas setengahnya, dari $800 juta Amerika Serikat menjadi sekitar $400 juta Amerika Serikat. Untuk membiayai akuisisi ini, perusahaan akan memiliki akses ke green financing murah. Hal ini yang memungkinkan perusahaan menjaga posisi kas perusahaan yang besar dan kemampuannya untuk membagikan dividen. Dengan asumsi PTBA akan mengakuisisi 50% saham kekuasaan pembangkit listrik dengan 50% lainnya dipegang oleh PLN, dan 60% dari transaksi tersebut dibiayai oleh fasilitas green financing, dan perusahaan masih akan memiliki dividen tunai sebesar Rp8,7 triliun dengan rasio payout yang sama sebesar 70% dengan nilai dividen yield 20%. PTBA memiliki kas bersih sebesar Rp5,7 triliun pada tahun 2022. Kami percaya posisi kas saat ini harus cukup untuk membiayai strategi pertumbuhan jangka pendek perusahaan yang agresif. Selain itu, rasio net gearing yang rendah juga akan menyediakan ruang untuk akuisisi perusahaan jika memutuskan untuk menambah hutang. Powered by Sucor Securitas, grow your wealth.